sehari-hari. Oke, kalau present continuous, Yang sedang berlangsung. betul ya. Jadi kalau kita bahas tentang rutinitas sehari-hari atau fakta juga ya biasanya digunakan itu biasa kita pakai simple simple present ya. Sementara misalkan I study every day gitu ya, atau we go jogging every week itu namanya simple present. Sementara kalau present continuous itu kita bahas tentang sesuatu yang sedang terjadi atau sedang sedang berlangsung ya. Misalkan saya sedang belajar, I am studying, atau kita sedang belajar, we are studying. Nah, itu namanya present present continuous. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang eh, simple past ya atau past simple. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu kira-kira simple past atau past simple itu kapan kita gunakan? Kejadian di masa lampau, Pak. Betul. Jadi kalau simple past itu bukan yang sekarang ya, tapi yang sudah terjadi di masa lalu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat tentang simple past. Misalkan di sini Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. Jadi kata was ini dia ini merupakan salah satu bentuk dari simple past ya. Terus he lived from 1756 to 1791. Nah, perhatikan kalau simple past itu biasanya kita pakai kata kerja keberapa? Satu, dua, atau tiga? Kedua, Pak. Betul ya. Jadi simple past itu biasanya digunakan untuk verb to ya, karena dia kejadiannya sudah lampau. Makanya kalau kalian buat kalimat simple past itu pasti selalu pakai kata kerja kedua ya. Misalkan di sini he started. Nah, ini juga lagi-lagi dia kata kerja kedua ya dari kata start. Composing at the age of 5 and wrote. Jadi kalau biasanya mungkin kalau simple present kita pakai write, kalau present continuous kita pakai writing. Jadi kalau simple past itu kita pakai wrote. Jadi memang kalau bahasa Inggris itu beda waktu, beda juga bentuk verb atau kata kerjanya. Oke, more than 600 pieces of music. Terus he was, nah ini kan was ini bentuk lampau dari apa ini? Ada yang tahu bentuk presentnya was? Sudah dua kali was. Present past continuous. Oke, kalau was itu bentuk pas dari masih kurang tepat. Ada yang tahu? Was ini bentuk kedua dari kata kerja apa? Ini kan ini dari kata write, started dari kata start. Oke, jadi betul. Was itu merupakan bentuk kedua dari is atau are gitu ya. Jadi kalau pas itu kita tidak pakai lagi is are, tapi kita pakai was atau kalau jamak biasanya apa lawannya was? Kalau dia plural. Ini kan kebetulan Mozart, he pakai was. Were. Ya betul, kita pakai were biasanya ya. He was only 35 years old when he died. Ini kan died juga merupakan verb 2. Jadi intinya kalau kita mau menggunakan simple past itu usahakan kalian pakai kata kerja kedua terus ya. Misalkan sini ada kata lived, oke, started, wrote, was, sama died. Jadi kita tidak lagi pakai kata kerja pertama atau kata kerja ing yang sebelumnya kita pelajari. Pokoknya semuanya dalam bentuk kedua ya. Dan misalkan nanti ada mau upload foto di Instagram tentang liburannya, nah jangan pakai verb satu atau verb ing. Jadi kita pakai itu verb 2 ya. Misalkan I went to Malino, I stayed in a hotel, I ate apa misalkan Indomie, something like that. Jadi kita nggak pakai lagi kata kerja yang pertama. Oke, any question so far? Ada yang menanyakan tentang bentuk ya simple past. Jadi ini yang paling dasar dulu yang harus kalian ketahui. Kalau simple past itu kita menggunakan kata kerja kedua ya atau bentuk yang lampau. All good ya. Jadi untuk simple past. Sekarang coba kita lihat bentuk-bentuk lainnya dari simple past. Khususnya pembentukan verb ini penting ya. Jadi kalau simple past itu kan kita pakai kata kerja kedua. Cuman hati-hati karena di kata kerja kedua itu terbagi atas dua lagi ya. Jadi ada namanya yang regular atau yang dia yang beraturan, yang ciri-cirinya yang regular verb itu dia berakhiran ed ya. Contoh, I work in a travel agency now. Before that, I worked, ya ini dari kata work ya, nggak pakai ed, tinggal ditambahkan ed ya, in a department store. Atau they invited us to their party. Nah, di sini lagi-lagi dari kata invite itu kalau present, tapi kalau kita mau bilang lampau, sudah terjadi di masa lalu kita tambahkan ed ya. Jadi, nah ini kan invite ini sudah akhirannya sebenarnya ya. Jadi tidak usah lagi tambahkan huruf langsung saja ditambahkan huruf d. But we decided not to go. Sama I decide juga ini
dia sudah akhiran E, jadi tinggal tambahkan D. Ada yang tahu apa artinya decide? Mereka mengundang kita ke pesta, tapi kita decide. Ada yang tahu arti dari kata decide? Pernah dengar kata decision? Decision itu artinya keputusan. Kalau decide ini dia bentuk verb atau kata kerjanya, yaitu kita memutuskan untuk tidak pergi. Terus contoh yang lain, the police stopped. Ini dari kata stop ya, tambahkan ed. Nah, biasanya juga ada aturan yang kalau ada yang tahu kenapa di sini jadi double huruf P-nya. Biasanya kan langsung tambah saja ed ya. Nah, kenapa di sini kata stop ini dia agak beda sedikit ya. Dia di double huruf P-nya. Anyone? Pasti biasa kalian lihat ya, kadang ada yang double P, kadang ada yang tidak gitu ya. Kayak misalkan work, invite, decide ini kan tidak perlu di double ya. Nah, jadi aturannya itu kalau dia berakhiran huruf vokal, misalkan O dan konsonan, itu baru di double ya. Vokal itu maksudnya huruf A, I, U, E, O. Sementara huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O, nah itu biasanya kalau dia itu huruf terakhirnya, dua yang terakhir itu huruf vokal dan konsonan itu baru di double biasanya. Oke, the police stopped me on the way home last night. Atau contoh yang lain, Laura passed ya her exam because she studied very hard. Apa artinya pass? Sering ya dengar istilah pass. Lulus, Ya, Pak. lulus ya, betul, lulus. Pass itu artinya lulus karena dia belajar keras ya, very hard. Nah, ini sudah kita pelajari semua ya. Very itu adverb, hard itu adverb, pass itu verb, she itu pronoun, because itu conjunction. Pokoknya sudah kita pelajari semuanya kan. Makanya sebelum kita masuk ke tesis, usahakan teman-teman sudah tahu ya unsur-unsur apa yang nanti kita gunakan dalam pembentukan kalimat. Nah, tadi itu yang regular alias yang beraturan ya. Worked, invited, decided, stopped, passed, studied. Sebenarnya juga ada aturannya masalah pengucapan ya. Kalau kalian perhatikan kata worked, stopped, passed, sama studied itu dia tidak kelihatan akhirannya ya. Worked, stopped, passed, sama studied. Tapi kenapa kalau invite itu kita bilang invited. Kenapa kalau decide kita bilang decided? Ada yang tahu? Ada akhiran it-nya di belakang ya. Sementara worked kita tidak bilang work it. Stop kita tidak bilang stop it. Pass kita nggak bilang pass it. Studied kita nggak bilang studied. Nah, jadi ini juga ada aturannya tersendiri atau khusus, yaitu ketika akhiran dari kata kerjanya itu diakhiri huruf T atau huruf D itu baru dia berbunyi it ya. Misalkan invited, decided, apalagi wanted, added. Kecuali dia bukan berakhiran T atau huruf D, maka dia tidak usah dibaca it ya. Jadi dia kayak dibaca tidak kelihatan begitu ya. Worked, stopped, passed, studied. Ini mungkin karena D ya, jadi baca it juga sedikit. Terus itu contoh yang regular atau yang beraturan. Sekarang kita coba pindah ke yang irregular alias yang tidak beraturan. Di sini ada beberapa, contohnya misalkan dari kata write, kalau sekarang menulisnya itu rutin, tapi kalau dia sudah lampau kan kita jadinya wrote ya. Jadi dia tidak ditambahkan ed. Misalkan Mozart wrote more than 600 pieces of music. Oke, jadi bukan write. Atau misalkan contoh kedua, misalkan dari kata see, kita tidak bilang lagi see kalau dia lampau, jadi kita bilang saw ya. We saw Alice in town a few days ago. Jadi kita melihat Alice di kota beberapa hari yang lalu. Jadi ingat kalau simple past itu untuk kejadian yang sudah lalu ya. Jadi jangan pakai rutinitas, pakai simple past. Atau go ya, itu dia berubah jadi when. Misalkan I went to the cinema 3 times last week ya. Untuk ada kata last week-nya ya. Kalau dia bilang 3 kali seminggu kan berarti harus pakai go ya. Daripada dia bilang minggu lalu, berarti dia pakai kata when. Terus hati-hati biasanya ada juga irregular verb yang istilahnya ini ya, dia sama bentuk pertama sama keduanya, sama bentuk perasaan sama pasnya. Nah, contohnya shut. Shut menutup, ternyata lampunya juga shut juga ya. Misalkan it was so cold, so I shut the window. Tapi ingat ya, kalau misalkan dia subjeknya itu tunggal, tetap tidak usah ditambahkan S ya. Karena kalau bentuk lampau itu dia tidak perlu ditambahkan S atau ES ya. Kayak di simple present, dia tidak perlu. Jadi pokoknya kayak Mozart,
Kita nggak usah tambahkan roads. Oke, jadi seperti itu. Any question so far? Ada yang mau ditanyakan tentang bentuk ya, bentuk dari simple past. Jadi intinya ada dua, ada yang regular akhirannya ed, dan yang kedua ada yang irregular ya. Biasanya irregular itu dia tidak berakhiran ed, dia memiliki bentuk yang sendiri. Makanya harus dihafal ya. Saya dulu waktu sekolah disuruh hafal sama guru saya untuk hafal hampir 200 yang seperti ini, yang irregular ya. Dan alhamdulillah masih saya hafal sekarang karena berguna ya. Karena kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan tidak selamanya kita pakai verb 1 ya. Kadang verb 2, kadang juga verb 3. Nanti kita bahas verb 3. Oke, all good ya untuk bentuk dari simple past. Ini baru yang positif ya. Kita belum pindah yang ke negatif. Yang penting kalian paham dulu kalau kita mau bentuk kalimat simple past itu kita pakai kata kerja kedua. Dan kata kerja kedua itu terdiri dari dua bentuk atau jenisnya. Ada yang beraturan, akhiran ed, ada yang tidak beraturan, tidak akhiran ed. Oke, kalau belum ada pertanyaan, coba kita pindah sedikit ke bagaimana cara membuat kalimat negatif dan kalimat pertanyaan ya. Jadi kalau kita membuat kalimat negatif atau pertanyaan itu dia beda juga polanya ya. Sekarang coba kita pindah ke negatif dulu ya, kayak ini sih langsung pertanyaan ya. Jadi kalau kita mau buat kalimat negatif itu pertama, of course kita butuh subjek. Nah, kalau dia mau diubah ke negatif itu kita tidak lagi pakai do atau kata das ya, yang biasanya kita pakai simple present. Melainkan kita pakai did ya. Misalkan I didn't, okay, she didn't, they didn't. Nah, ini bagusnya simple past ya. Kenapa? Karena kalau simple past itu apapun subjeknya itu semua pakai did ya. Beda kalau lagi-lagi kalau kalian ingat di simple present itu ada dua jenis kata kerja. Kata kerja bantunya ada pakai don't, ada yang pakai doesn't. Oke, ada pakai do, ada pakai does. Nah, kalau simple past itu cuma satu, semuanya pakai did. Nah, ini didn't ini kan singkatan dari kata did not ya. I didn't enjoy. Nah, ini juga perhatikan kata kerjanya ya. Jadi kalau dia sudah berubah jadi kalimat negatif itu kita tidak lagi menggunakan kata kerja kedua ya. Jadi kita nggak bilang I didn't enjoy it atau I didn't saw atau I didn't went. Tidak ya. Jadi kita kembalikan ke bentuk yang pertama, verb one. Nah, dan sama ya, mau I, mau she, mau they itu semuanya pakai didn't. Ini untuk negatif. Terus sebentar kita lihat contohnya ya. Bagaimana kalau kita mau buat kalimat pertanyaan? Nah, ini tadi kan dari kata I enjoyed, hilang ed-nya. She saw, hilang si-nya. Hilang saw-nya jadi si. They went, berubah jadi they go. Terus kalau pertanyaan bagaimana? Jadi kalau dia dalam bentuk pertanyaan, itu tinggal kita letakkan kata did-nya di depan atau di awal kalimat. Jadi did you enjoy? Nah, ini juga persamaan antara kalimat negatif dan kalimat pertanyaan ya. Jadi kalau baik itu negatif maupun pertanyaan itu semuanya sama-sama menggunakan kata kerja pertama ya. Misalkan did you enjoy? Jadi kita cuma menggunakan kata kerja kedua itu ketika dia di kalimat yang positif saja. Atau did she, did they go? Jadi semuanya dalam bentuk pertama. Nah, bisa dilihat contoh-contohnya di bawah ya. Misalkan I enjoyed the party a lot. Did you enjoy it? Nah, di sini dia pakai did dan verbnya kembali ke bentuk pertama. How many people did they invite to the wedding? Sama, di sini ada kata did karena kalau lampau atau kalau pertanyaan itu kita pakai kata did. Oke, dan ada kata invite dia dalam bentuk pertama. I didn't buy anything. Nah, di sini ya dari kata book ya, book jadinya kata buy. Because I didn't have any money. Jadi sama di sini dia tidak lagi pakai kata had ya, tapi dia pakai kata have, bukan lagi had. Atau did you go out? Nah, jadi di sini tidak pakai when, dia pakai go. Terus no, I didn't. Dan hati-hati dengan penggunaan kata did ya, karena did itu kan bisa juga jadi kata kerja sebenarnya ya, artinya melakukan atau mengerjakan. Nah, jadi bisa saja kita bilang what did you do at the weekend? Ini kan artinya apa yang kamu lakukan pada akhir pekan. Atau what did you, bukan what did you at the weekend, karena did sama do di sini beda ya. Did di sini kan sebagai namanya auxiliary verb atau kata bantu. Sementara do di sini namanya auxiliary ordinary verb alias kata kerja ini artinya melakukan. I didn't do anything kalau negatif ya. Jadi beda didn't sih, yang didn't sama yang do. Di didn't ini artinya tidak ya. Sementara do ini melakukan. Saya tidak melakukan apapun.
Oke, jadi ini untuk atau cara membuat kalimat negatif dan kalimat pertanyaan di simple past atau past simple. Any question tentang simple past untuk kalimat yang negatif dan pertanyaannya ya. Jadi intinya kalau positif kita pakai kata kerja kedua, tapi kalau dia pertanyaan itu dia pertama pakai didn't atau did not, terus ke kata kerjanya kembali kata kerja pertama. Terus terakhir yang pertanyaan kita pakai kata did di awal kalimat, terus sama di negatif dia juga pakai kata kerja pertama untuk kalimat pertanyaan. Oke, aman ya untuk simple past. Ntar kita ada exercise nanti terakhir nanti akan kasihkan kuis ya untuk menguji pemahamannya apakah betul-betul sudah paham tentang simple past atau tidak. Oke, all good ya untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Oke, oh ya satu lagi ya sebelum kita masuk ke latihan. Jadi tadi kalau lihat di awal ada kata was itu kan juga merupakan kalimat simple past ya. Jadi, ada yang tahu kapan kita pakai was atau were? Kenapa tadi itu belum yang barusan kita bahas tidak ada yang pakai was were? Ada yang tahu kapan kita gunakan kata was atau kata were itu di dalam kalimat simple past misalkan? Anyone? Jadi kata was atau were itu biasanya digunakan kalau ini ya, coba saya tuliskan. Was atau were itu kalau ketemu sama si ana ya, ada singkatannya ana. Nah, apa itu ana? Pertama itu adalah adjektif, sudah dipelajari ya. Ada yang tahu apa contohnya adjektif? Contoh kata sifat dulu sudah dipelajari. Beautiful. Ya, beautiful. Misalkan she was beautiful ya. Tapi jangan ada ini ya. Senang kalau dibilang you were beautiful atau she was beautiful karena ini kan berarti dia lampau ya. Dia dulu cantik. Itu namanya simple past gitu ya. Jadi dulunya enggak tahu kalau sekarang ya. Atau apalagi yang kedua yaitu Noun. yaitu noun ya. Apa contohnya noun? Contoh kata benda? Spoon, Ya, book. spoon, books ya. Tapi ini kan kita bahas tentang was were ya. Eh, misalkan ayah saya dulunya adalah seorang dokter misalkan ya. Itu kan dokter juga kan noun ya. Misalkan my father misalkan was a doctor misalkan. Nah, jadi sama. Di sini kata was artinya oh ayah saya dulu seorang dokter mungkin sekarang sudah pensiun gitu ya. Atau terakhir, A-nya ada yang tahu apa A-nya terakhir? A-nya itu adalah salah satu parauspis juga yang sudah kita bahas yaitu adalah adverb ya, keterangan. Oke, ada yang tahu contohnya adverb, khususnya adverb of place ya, keterangan tempat. Ada yang bisa menyebutkan? Kemarin kita sudah ujiankan juga contohnya adverb. Ya, in school, apalagi? Most. Oke, in the mosque. Misalkan mereka ada At di home. masjid, ya at home. Ya, misalkan mereka ada di rumah kemarin. Misalkan, berarti kita pakai day ya. Day, kalau day pakai was atau were? Were. Ya, they were, misalkan at home, misalkan kemarin, misalkan. Yes, yesterday. Jadi itu kita pakai was atau were itu kalau ketemu sama si ana ya, adjective, noun atau adverb. Coba kita lihat contohnya di sini. Oh ya, kapan kita pakai was, kapan kita pakai were, sini bisa dilihat ya. Jadi kalau I, he, she atau it itu dia pakai was ya, atau wasn't kalau dia negatif. Terus sementara you, we, they itu pakai were ya, atau weren't kalau dia negatif. Jadi sama ya, jadi kalau dia positif was atau were, negatif wasn't atau weren't. Dan kalau pertanyaan, oke, jangan lupa dibalik saja ya. Jadi dari kata I was, jadi was I. Jadi kata we were, jadi were we, dan seterusnya ya. Tinggal dibalik. Sini bisa dilihat contoh-contohnya. I was annoyed ya, because they were late. Ada yang tahu apa artinya dari kata annoyed? Saya Sebal, kesal. iya kesal atau jengkel ya karena mereka telat. Sini kan dia pakai was berarti dulunya ya waktu itu saya kesal karena waktu itu mereka telat. Atau kalau kita mau buat kalimat pertanyaan ingat kalau pertanyaan itu tinggal kita pindahkan was atau were-nya ke depan ya. Misalkan was the weather good when you were on holiday ya. Apakah cuacanya bagus ketika kamu liburan? Karena dia kalimat pertanyaan ya jadi bukan the weather was tapi was the weather. Atau kalau negatif ya, misalkan they weren't able to come because they were so
busy. Apa artinya busy? Mereka tidak bisa datang karena waktu itu Sibuk. mereka ya sibuk ya. Ada sebenarnya istilah lain ya. Istilah lain kalau kita mau bilang sangat sibuk. Ini kan ada bilang so busy ya. Bisa juga kita bilang hectic ya. Nah, ini juga istilah lain yang bisa digunakan untuk artinya sangat sibuk. It was a hectic day. Nah, itu satu kata yang bisa digunakan atau menggambarkan orang yang sangat sibuk, hectic. Terus I wasn't hungry, so I didn't anything ya. Jadi di sini bisa dilihat ada pergabungan antara yang was were sama yang pakai didn't tadi ya. Misalkan saya tidak lapar, makanya saya tidak makan. I didn't ya. Tadi sudah kita bahas kapan pakai didn't. Terus terakhir pertanyaan, did you go out last night or were you tired? Nah, apakah kamu keluar tadi malam? Dan juga pakai did ya. Atau kamu terlalu tired? Apa artinya tired? Lelah. Tired ya, lelah ya. Nah, ini juga ada istilah lainnya ya. Kalau sangat lelah, ada yang tahu kan kalau sangat bisnis sibuk hektik. Kalau sangat lelah apa bahasa Inggrisnya? Kita bilang exhausted ya. Nah, itu artinya sangat lelah, I'm exhausted. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada namanya kayak apa nih? Bahasa ekstrimnya gitu ya, kayak sama hungry. Ada yang tahu apa bahasa Inggrisnya? Kalau kita bilang sangat lapar, Starving. ya kita bilang starving ya. Nah, ini kayak umumnya mati gitu ya. Starving, sorry, baiklah. I'm starving. Nah, itu namanya sangat lapar ya. Nah, ya, seperti itu. Untuk simple past atau I was ya karena dia lapar. Oke, nah, ini untuk penggunaan was were ya. Jadi intinya kalau dia subjeknya I, he, she, it pakai was, you, we, they itu pakai were. Terus kalau negatif tinggal kita tambahkan not ya atau disingkat wasn't atau weren't. Dan terakhir kalau dia dalam bentuk pertanyaan kita tinggal ubah atau pindahkan kata was atau were-nya itu ke depan atau ke awal kalimat. Any question? Ada yang bertanyakan tentang simple past ya? Oke, kalau belum ada kita langsung masuk ke latihan tentang past simple atau simple past. Langsung saja ya karena nanti agak lama kalau saya kasih waktu. Tapi mungkin untuk pertama saya kasih waktu dulu karena saya sambil mau absen. Jadi di sini ada 12 soal. Nomor 1 has been done actually ya tentang typical working-nya. Ingat kalau typical working atau rutinitas kan kita pakai simple present ya. I get up, I walk, ya. Text me, start, have, finish, I am. Ini kan simple present dari was were tadi ya. Cook, okay. Don't ya kalau dia negatif, kalau simple present go to bed. Nah, tapi dia di sini ini ya. Kita akan ubah di sini tentang apa yang dilakukan kemarin ya. Oke, jadi apa yang kalian lakukan yaitu buat kalimat positif atau negatifnya berdasarkan fakta ya. Oke, misalkan sini si got up at 7. Oke, berarti ini masih normal ya. Dia bangun jam 7. Nah, tugasnya kalian itu kerja nomor 2 sampai nomor 12. Atau supaya lebih jelas coba kita buat contohnya dulu satu ya. Nomor 2 misalkan si titik-titik have si titik-titik a big breakfast. Kira-kira di sini apa bentuk kedua dari kata have? Was. Itu kalau dia Ana, ini kan masa kita bilang dia adalah makan pagi yang banyak. Apa ada yang tahu bentuk lampau dari kata have? Has, Pak. Has. Itu kalau present juga ya. Jadi to have itu ada 3 ya jenisnya. Ada have, ada has, ada had. Has itu kalau dia had. Kalau dia he, she, it. Kalau have itu Ayu Dewi. Jadi ada yang tahu bentuk lampau dari kata have? Had. Ya, kita bilang she had a big breakfast. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal kita buat dalam kalimat negatif. Misalkan nomor 3 si apa di sini? I walk to work, which take me half an hour. Kira-kira di sini kalau kita bilang dia berjalan untuk pergi ke kantor, apa bahasa Inggrisnya? Ini coba saya kasih contoh lagi satu ya biar lebih jelas. I walk to work. Apa bahasa Inggris atau bentuk kedua dari kata walk? Walk. Ya, walked ya. Jadi she walked to work. Ini kalau kita mau bahas tentang kejadian yang spesifik yang sudah terjadi di masa lalu. Oke. Kalau number 4, nggak apa-apa kita selesaikan dulu ini ya. Yang pertama nanti latihan kedua saya kasih waktu.
titik-titik to get to work. Coba perhatikan di sini. Sini kan dia bilang it takes me about half an hour. Berarti kalau saya bilang butuh setengah jam untuk sampai di kantornya. How to say in English? Dari kata teks ya. Ada yang tahu bentuk lampau atau bentuk kedua dari kata ya it took, ya it took half an hour to get to work ya. Jadi butuh sekitar setengah jam untuk sampai di kantornya. Kalau number 5 setelah butuh setengah jam di sini ada kata start at 8:45. Apa bentuk kedua dari kata start? Start. Ya, she Start. ya she started at 8:45 ya, betul. Number 6 setelah started apa di sini? Nah, di sini dia bilang I never have lunch. Berarti kalau saya bilang dia tidak makan siang. She never had lunch. Oke, jadi ingat kalau never, always, sometimes itu untuk simple present ya. Kalau kita mau bilang dia tidak makan siang, maksudnya kan kemarin ya yang dibahas. She, bagaimana tadi kalau kita mau buat kalimat negatif, ada yang masih ingat? Didn't Ya, kita bilang she didn't, terus have atau had. Bagaimana tadi kalau negatif? Ya, kalau negatif itu kembali ke bentuk pertama atau kedua? Ya, kita bilang she didn't have ya. Jadi meskipun she ini bentuk murni atau bentuk awal dari have itu have ya, meskipun she, kecuali she has, betul ya, she has lunch, tapi karena ada didn't itu dia kembali ke bentuk pertamanya yaitu kata have. She didn't have lunch, dia tidak sarapan. Terus nomor 7 sudah tidak sarapan, I finish work at 5. Berarti apa bentuk kedua dari kata finish? Finish. Ya, I finished ya. Oke, finished tulisannya, tapi bacanya finished. She ya. She finished. Oke, at 5 o'clock. Terus number 8. Terus saya bilang I'm always tired. Berarti kalau saya bilang dia lelah, tapi kemarin ya, berarti she. Kalau she pakai was atau were? Was. Ya, she was tired when dia bilang I get home. Ada yang tahu bentuk kedua dari kata get? Ya, got ya. When she got home ya. When she got home, saat dia sampai ke rumah. Terus berikutnya I usually cook a meal. Oke. Ya, betul ya. Jadi cooked ini kata beraturan saja ya. She cooked a meal yesterday evening. Terus setelah itu dia bilang I don't usually go out. Berarti dia tidak keluar kemarin malam. Apa bahasa Inggrisnya? Dia tidak keluar kemarin malam. Betul. Jadi she didn't go out ya. Jadi ingat kalau negatif kita pakai didn't. Terus I go to bed at 11. Kalau kita mau bilang dia pergi tidur jam 11 kemarin. Ya, she went. When itu kan sudah bentuk dari kedua dari go ya. She went to. Ya, she went to bed at 11. 11 o'clock. Terus terakhir and I always sleep well. Oke, berarti dia tidur dengan nyenyak. Apa bahasa Inggrisnya? Si, ada yang mau tahu bentuk kedua dari kata sleep? Always. Ya, si slept ya. She slept well. Jadi penting sekali ya untuk menghafal irregular verb ya. Nanti saya kirimkan list of irregular verb yang minimal yang sering digunakan sehari-hari ya. Kayak ini tadi kan kata kerja yang kita gunakan di sini kan sebenarnya yang sehari-hari kita gunakan ya. Minimal itu mungkin kalau kalian searching di Google yang 50 atau 100 besar. Enggak perlu yang 200-an. Kayaknya sekarang makin hari makin banyak. Kalau terakhir saya cek itu sudah 200 lebih ya. Dulu waktu SMA belum sampai 200. Oke, ini question for the first exercise ya. Jadi ini masih pemanasan saja. Ini rata-rata positif negatif saja ya, belum ada yang pertanyaannya. Oke, coba kita kerjakan yang kedua. Oke, sambil saya absen. Jadi tugasnya kalian di sini yang kedua. Jadi makanya tadi saya siapkan kalian untuk siapkan catatan, infokan supaya kalian bisa kerja-kerja yang seperti ini ya. Jadi pertama itu pilih kata kerja yang tepat ya. Misalkan dari kata ride ya berubah jadi road.
Kalau sudah dapat kata kerjanya yang kedua, ubah kata kerjanya dalam bentuk kedua. Atau tergantung ya, kalau dia negatif bentuk pertama. Kayaknya di sini rata-rata positif ya. Iya, rata-rata positif kayaknya. Tinggal diubah ke bentuk kedua. Jadi pertama cari kata kerjanya, apa kata kerjanya nomor 2 sampai nomor 6. Ketiga, ubah kata kerjanya dalam bentuk kedua. Oke, saya kasih waktu 5 menit sambil dengarkan namanya ya. Saya akan absen. Oke. Oke, jadi sambil saya sebut namanya silakan menyahut dan on cam kameranya ya. Ini sudah pertemuan ke-12 tanggal berapa ya, 26. Nurbaiti Aziza. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Adil Hakim. Dian Zahra Olivia. Ananda Nurul Fajri. Hadir, Pak. Muhammad Asril Nuriski. Hadir, Pak. Nisti Pratiwi. Hadir, Pak. Asnia. Aura Aniza Azikra. Hadir, Pak. Nur Faiza Akmal. Hadir, Pak. Risma Damayanti. Hadir, Pak. Syabila Muzakina. Nur Afifa Reski. Hadir, Pak. Naila Azahra. Hadir, Pak. Naila Salsabila. Hadir, Pak. Reski Ananda Putri. Hadir, Pak. Khairia Reski Amalia. Hadir, Pak. Nur Amalia Rahma. Hadir, Pak. Andi Hakul. Suci masih sakit ya? Atau ada Ji Suci di sini? Suci Ramadhani. Amalia Husna. Hadir, Pak. Rizky Zahra ini. Hadir, Pak. Siti Mutia Munir. Hadir, Pak. Nur Afli Alifna. Hadir, Pak. Siti Mutia Fadila. Alfia Amalia. Hadir, Pak. Alia Fatihah Rahmat. Nur Fadila. Rahmat Ramadan. Hadir, Pak. Syifaur Rahmah. Hadir, Pak. Nur Hafiza. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum disebut namanya? Ada yang kelewatan Saya, Pak. atas nama? Fadila Ramadhani. Nomor urut? Nomor urut Abis Rahmat Ramadan, Pak. Oh. Oh ya, oke. Nah, sudah kita tanda tangan di sini jadi kirain. Oke. Sekarang coba kita bahas sama-sama ya. Kita lanjut. Ada yang sudah dapat jawabannya nomor 2? How did you learn to drive? My father apa Tiga, kira-kira Pak. di sini? Yang mana? Toad. Toad. Apa? Toad.
Taught. Ini kan dari kata teach ya, tapi kan ingat teach itu kan kata kerja pertama gitu ya. Apa bentuk keduanya teach? Ya, taught ya, teman-teman. Oke. My father taught me. Kalau yang number 3, we couldn't afford to keep our car, so we apa di sini? Sold. Aha. Jual, Pak. Oke, jadi tidak bisa kayak membiayai begitu ya. Jadi dari kata sell itu kan verb 1, bentuk keduanya yaitu kata Sold. ya, so we sold it. Oke. Terus number 4, Dave titik-titik down the stairs in the morning. Nah, biasanya kalau tangga itu apa? Yang mana kata kerja yang cocok? Fall. Fall. Apa bentuk kedua dari kata fall? Fell. Ya, kita bilang fell ya. Oke, fell down inside this morning and titik-titik his leg. Biasanya kalau jatuh kenapa kakinya? Hurt. Oke, bentuk keduanya hurt. Ini dia termasuk irregular ya. Jadi kita tidak tambahkan ed, jadi hurt juga ya. Nah, jadi kalau kamu menyakitiku sekarang hurt me, tapi kalau dulu sama hurt juga. You hurt my heart, hurt ya. Jadi sama. Hurt. Nah, itulah fungsinya tadi kita harus hafal-hafal ya. Number 5, Joe titik-titik the ball to Sue. Nah, biasanya kalau bola itu diapakan? Dilempar. Iya, throw. Bentuk keduanya throw apa? Throw. Ya, throw ya. Throw. Oke, sorry, pakai e ya. Throw. Terus who titik-titik. Biasanya kalau kita lempar, yang satunya ngapain? Melengkap. Ya, Catch. apa mas? Catch. Jadi apa bentuk keduanya catch? Ya, kita bilang who caught ya. Who caught it. Itu bentuk kedua dari catch, caught. Terus yang terakhir, Kate titik-titik a lot of money yesterday. Biasanya kalau uang diapakan? Ya, apalagi kalau liburan seperti ini ya. Apa bentuk keduanya spend? Spend matite. Ya, spend ya. Spend a lot of money yesterday. See titik-titik address which 100 pounds. Buy. Apa bentuk keduanya buy? Bob. Buy. Ya. Jadi ingat buy itu bentuk tidak beraturan ya. Kita nggak bilang buy it atau buy it, tapi kita bilang see both ya. See both address which titik-titik 100 pounds. Apa biasanya kalau harga kita bilang? Cost. Apa bentuk keduanya cost? Hati-hati ya, ini juga tidak beraturan ya. Which cost sama ya, $100. Oke, jadi seperti itu ya kalau kita membuat kalimat lampau ya. Jadi usahakan kita pakai kata kerja yang kedua. Any question about, kita sudah bahas tentang positif, negatif ya. Oke, masih ada 2 latihan di sini. Mungkin satu lagi ya yang pertanyaan. Nanti mungkin sisanya saya jadikan tugas seperti biasa ya. Nanti tugas baru diupload di Google Classroom. Berhubung karena kita belum singgung atau latihan tentang pertanyaan, kita latihan pertanyaan juga. Karena saya juga nanti setengah mati kalau terlalu banyak soal tugasnya ya. Setengah mati memeriksa. Oke, coba kita kerja sama-sama ini ya. Ini kita tinggal buat menjadi kalimat pertanyaan ya. Di sini sudah ada jawabannya atau contoh nomor 1 ya. To the US, ke US. Ini kan otomatis yang ditanyakan kan kemana kamu pergi? Ke US. Terus we went on a trip. Masih ingat tadi went dari kata apa? Kita dari kata go ya. We went on a trip from San Francisco to Denver gitu ya. From Makassar to Malino misalkan. Jadi pakai kata when. Nah, kalau misalkan kita mau menanyakan tentang apa sih ini? How titik-titik by car. Yes, we hired a car in San Francisco. Kira-kira di sini kalau menanyakan bagaimana terus naik mobil, ya kita menyewa mobil di San Francisco. Apa kira-kira bahasa Inggrisnya kalau kita mau bilang naik apa kamu ke sana? How did you travel? How did you travel? Naik apa kamu ke sana? Naik mobil ya, kita menyewa mobil di San Francisco. Boleh ya. Jadi ingat kalau dia pertanyaan atau question itu kita kembali ke bentuk pertama ya, kita nggak pakai kata kerja kedua. How about number 3? It's a long way to drive ya, perjalanan yang panjang. How long? Kalau kita mau bertanya berapa lama perjalanannya atau berapa lama kamu bepergian, karena jawabannya sih kan 2 weeks ya.
kita bersinggah di beberapa banyak tempat sepanjang jalan. Kira-kira if you want to say berapa lama kamu bepergian? How long you Did travel? Ya, long ingat did you kalau go? pertanyaan jangan lupa pakai kata did ya. How long did you? How long did you go? Ya, Did you bisa go? travel, bisa juga go boleh ya. Berapa lama kamu pergi atau bepergian gitu ya. Oke. Terus ini nomor 4. Where? Terus jawabannya in hotels? Yes, small hotels or motels. Kira-kira kalau mau menanyakan di mana kamu tinggal atau ya beristirahat selama bepergian, how to say in English? Di mana? Where? Did Ya, you where did you? Apa biasanya kalau kita ke liburan apa sih? Selain stay? live, kalau live kan untuk permanen ya. Kalau tinggal untuk sementara, how to say in English? How long did you? Where did you? Di mana kamu tinggal? Stay. Ya, where did you stay ya? Di mana kamu tinggal? Staycation gitu ya, in hotels. Atau istilahnya motels ya kalau hotel kecil. Terus, nah ini hati-hati pakai was were ya. Ini kan bahas tentang it was very hot sometimes too. Oh sorry, ini bahas tentang cuaca ya, bukan makanan. Kirain pedis. Bagaimana kalau kita bilang apakah cuacanya bagus tapi lampau ya? Kira-kira how to say in English? Apakah waktu itu cuacanya bagus? Did was? Ingat The weather kalau is cuaca weather. itu kan ini kan good, ini kan kata sifat. Masih ingat tadi Ana? Kalau Ana pakai apa? Was, Ya, were. was atau were ya. Kalau weather itu pakai was atau were kalau weather? Was Ya, Was. kalau weather itu pakai was ya, berarti was weather. the the weather Was the weather. weather is good. good. Jangan saya pakai is Good. karena was itu kan sudah sama dengan is ya. Tapi berhubung karena dia lampau, kita pakai was bukan pakai is. Yes, it was. Ini kan pakai was ya. Ya, panas. Kadang terlalu panas. Terakhir, Grand Canyon. Of course, it was wonderful. Kira-kira apa pertanyaannya di sini? Titik-titik Grand Canyon? Ya, tentu saja. Itu Did- luar biasa. Did Ya. you Did you go? did you Oke. see atau did you Oke, kayaknya kurang tepat kalau kita bilang bisa sih go, misalkan did you go to Grand Canyon? Atau did you see Grand Canyon? Atau kalau saya did lebih you visit ya mengunjungi. Ini kayaknya paling tepat ya. Did you visit Grand Canyon? Yes, of course. It was wonderful. wonderful? Oke. Jadi intinya kalau pertanyaan pakai did, terus jangan lupa kata kerjanya bentuk pertama. Oke. Any question so far about the question ya? Jadi setidaknya by the end of this lesson kalian sudah tahu ya bagaimana cara membentuk kalimat positif dalam simple past, bagaimana kalau kita membuat kalimat negatif, dan yang terakhir barusan kita latihan bagaimana cara membuat kalimat interrogatif ya atau kalimat pertanyaan. Intinya pakai did saja atau pakai was were di awal ya kalau dia pakai an. Oke, ini question sebelum terakhir ini saya sisakan buat kalian untuk latihan. Jadi sama seperti kemarin ya. Jadi di pertemuan terakhir saya akan buatkan Google Classroom-nya. Jadi untuk sisa waktunya itu kalian gunakan untuk independent study atau tugas terstruktur ya. Oke, jadi ini tugasnya untuk sisa waktunya. Kalian bisa seperti biasa ya, kerjakan di kertas selembar, terus nanti post di Google Classroom. Ya, kalau bisa waktunya besok kan kita nggak belajar ya. Besok lah ya, paling lambat tengah malam. Terus saya coba jelaskan ya, diapakan ini. Ini pertama disuruh lengkapi saja ya, complete the sentence. Terus, tapi jangan lupa kata kerjanya digunakan dalam bentuk yang correct ya. Maksudnya correct itu kan dalam kurungnya ini kan simple present ya, verb 1. Jadi tugasnya kalian buat dia dalam bentuk simple past atau verb 2. Terus perhatikan correct form juga dalam artian harus menggunakan kalimat antara positif atau negatif. Nah, bagaimana caranya kita tahu dia positif negatif tergantung konteks. Misalkan nomor 1, it was warm. Apa artinya warm? Waktu itu Hangat. terasa hangat ya. Jadi kayak misalkan ini kan ada kata ini misalkan cold, terus ada hot. Warm itu di sini ya, warm. Oke. Seperti ini kurang lebih ya. Ada sebenarnya di bawahnya warm sebelum ke cold. Ada yang tahu? Kita bilang kalau sejuk itu kayak di Malino kita bilang cool ya. Jadi ada tingkatannya. Cold, cool, warm, hot. Bahkan ada angka-angkanya ya. Kalau di atas 30 derajat itu hot. 20 sampai 30 itu warm. 10 sampai 20 itu cool.
di bawah 10 derajat itu namanya cold. Nah, ada segmentasinya. Cuma kan kita paling di Indonesia cuma kenal hot sama warm saja ya. Kita apalagi di Makassar kebanyakan hot. Kecuali kalau kalian ke Malino itu bisa dapat cool weather. Kalau mau yang cold bisa keluar negeri ya. Dulu waktu saya di Australia bisa sampai 0 derajat ya, 0 derajat, 0 derajat. Kalau kalian ke Eropa, ke mana ya, Swedia dan lain-lain yang Skandinavia itu bisa sampai -20, -30, atau ke Kanada ya, itu luar biasa itu cuacanya. Ya, tapi kalau mau nikmati yang minus-minus atau minimal yang 0 derajat, minimal harus kuasai bahasa Inggris supaya bisa keluar negeri. Oke, jadi seperti itu ya. Contoh, jadi tadi kan warm itu hangat ya, cuacanya hangat. Jadi saya took off. Apa artinya took off? Dari kata take off ya. Melepaskan Ya, melepaskan coat saya. Apa coat? jaket. Jaket saya ya. Jadi saya melepaskan. Tidak mungkin kita bilang di sini, so I didn't take off. Kenapa kita tidak buat negatif? Karena kan kepanasan ya. Jadi tidak mungkin saya tidak melepaskan. Pasti dia melepaskan. Take off juga bisa artinya lepas landas ya di pesawat, take off, took off. Atau contoh yang kasus lain ya, supaya kalian bisa membedakan kapan pakai positif negatif. Sini ada nomor 2. Dan nanti yang kalian kerjakan langsung saja nomor 3 sampai nomor 10 ya, berarti ada 8 nomor saja. The film wasn't very good, filmnya tidak bagus. Nggak mungkin kita bilang di sini I enjoyed. Kenapa? Kan filmnya tidak bagus ya. Berarti di sini pasti kita harus pakai yang negatif. I didn't enjoy it much. Ingat kalau negatif, tadi kalau positif kan pakai verb 2 ya. Negatif pertama pakai didn't, mau apapun subjeknya didn't ya. Kedua verbnya bentuk pertama, jadi tetap pakai enjoy. Oke, do you understand? Sudah paham tentang tugasnya? Jadi tugasnya itu dibuat kalimat, lengkapi kalimatnya, terus jangan lupa bedakan kapan dia pakai positif negatif berdasarkan konteks. Oke, jadi setelah ini saya akan tunjukkan ya, supaya sahabat ada yang nggak sempat ikut kemarin di Google Classroom, supaya ditahu bahwa diapakan ini tugasnya. Itu. Jadi saya akan share seperti yang ada di sini kayak kemarin. Terus nanti kalian tinggal foto baru upload ke Google Classroom ya. Misalkan ini yang ini yang materi ya, ini. Misalkan yang tugas yang kemarin kan ini ya. Jadi kalian tinggal foto baru upload kayak misalkan punya Alfia, baru upload di sini kayak begini. Nanti saya kasih nilai dan itu lagi-lagi merupakan akumulasi ya dari nanti yang nilai akhirnya. Ya, saya rasa kalian sudah tahu ya, sering dulu waktu zaman-zaman COVID ya seperti ini. Di-upload, baru di-foto, baru dikirim. Oke, any question so far about our material ya, tentang simple apa ini? Simple past ya. Iya, untuk besok. Besok ini ya, saya tidak bisa karena besok ada saya rapat akhir tahun kayaknya pagi sampai sore di kantor. Jadi nanti mungkin kita bisa ketemu lagi itu hari Kamis. Nah, hari Kamis ada tidak kuliah tak nanti di kampus? Atau sudah selesai semua kuliahnya? Bagaimana Ada, Pak. Rahmat? Jam berapa itu kuliah hari Kamis? Jam 1. Kayaknya Ada yang Siang Jam- gitu? Ya, berarti kalau mau kita bisa kuliah pagi. Oke, nanti saya infokan juga. Sebentar ini kan setelah ini belajar kelas B ya. Kalau tidak ada juga kuliahnya berarti sama seperti biasa ya. Kita belajar jam 8, terus kelas B jam 10, semoga ada di kuliahnya. Baru nanti kalian jam 1 kuliahnya itu sudah duhur. Iya. Oke, bagaimana? Nggak apa-apa jika dulu kemarin kita cari di fakultas, kan terbuka jadi kampus tuh kalau hari Kamis insya Allah tuh. Oke, is that good for the next meeting ya? Jadi kita akan belajar di kampus. Terus bagaimana Rahmat? Is it okay hari Kamis kita belajar ketemu lagi di kampus atau teman-teman yang lain Iya, juga? Pak. Oke. Biasa Terus tidak ada ruangan di fakultas. kalau tidak ada ya kita bisa di ruangan seperti biasa tuh di gedung B. Oh iya. Banyak di ruangan itu. Terus untuk materinya kita akan bahas tentang sudah ada 3 tenses kita pelajari ya, simple present, present continuous, simple past. Jadi akan kita bahas nanti berikutnya itu tentang past continuous ya. Jadi dia lampau tapi continuous atau sedang berlangsung ya. Nanti kita bahas. Intinya kita step by step, jangan langsung kita pelajari semua ya. Jadi kita satu persatu dulu. Yang penting kalian paham ya, daripada kita terlalu banyak materi tapi kalian tidak pahami nanti kan
percuma juga kan. Yang penting sedikit demi sedikit terus ada tugasnya supaya kalian lebih paham, dan semoga setelah kelas kalian sudah bisa menguasai ya, sudah kuasai part of speech, sudah kuasai tenses. Nanti untuk semester berikutnya enak nih belajar TOEFL. Istilahnya kalian sudah paham dasar-dasar atau pondasi untuk belajar bahasa Inggris. Oke, any question so far? Jadi jangan lupa ya kerjakan tugasnya ini hari atau paling lambat besok lah ya, tengah malam, karena nanti kan hari Kamis kita ketemu lagi. All good ya? Alright then, kalau tidak ada lagi, I think that's it for our first online meeting ya. Jadi ya kadang perlu juga, misalnya kalau memang mendesak seperti ini, kita harus adakannya online, tapi kalau bisa offline, boleh juga ya. Karena kan sebenarnya kalau dari panitia PIBA itu dia wajibkan sebenarnya offline ya. Cuman saya tanya teman-teman beberapa yang ngajar PIBA juga, katanya ada juga yang online. Katanya dia bilang tergantung kesepakatan dari mahasiswa. Jadi kita tengah-tengah saja ya. Kalau bisa online, offline. Kalau memang tidak bisa ya kita online kan. Seperti itu ya. Oke. I think that's it for today then ya. Thank you so much guys for joining our meeting today. Kita akan ketemu lagi insya Allah hari Kamis ya. Insya Allah jam 8 sesuai jadwal. Oke. Kecuali memang nanti kelas B-nya tidak bisa ya, kita mungkin bisa jam 10 supaya kalian tidak terlalu lama menunggu dari pagi sekali gitu ya. Tapi kalau kelas B juga masuk berarti seperti biasa, kelas A jam 8, kelas B jam 10. Oke. Thank you so much guys for joining our class today. Enjoy your holiday ya. Thank you so much. See you again on Thursday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. You're welcome. No worries. Terima kasih, Pak. Sama-sama.